Saya Eka Duyanti. Saya Uliander Fauzia. Saya Sepeda Rosati. Saya Fani. Saya Danasta Dwi Guna. Kami di sini akan mempresentasikan materi biologi yaitu anabolisme. Tidak. Contoh anabolisme. Yang pertama ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air H2O dan karbon dioksida CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa C6H12O6. Yang kedua ada kemosintesis. Kemosintesis itu adalah reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Ketiga ada sintesis lemak dan protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Sedangkan sintesis lemak dan karbohidrat dan protein adalah proses perubahan zat-zat anorganik yaitu berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air menjadi zat-zat organik yaitu berupa glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Nah, fotosintesis ini diserap oleh klorofil dengan bantuan cahaya sinar matahari. Fotosintesis karena di sini reaksinya itu belum setara, maka kita setarakan terlebih dahulu sehingga reaksi kimianya itu 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Fotosintesis itu terjadi pada organ sel yaitu koloid yang biasa ditemukan pada daun tumbuhan. Nah, kloroplas ini memiliki membran rangkap yaitu membran dalam dan membran luar. Kemudian kloroplas juga memiliki cairan yang disebut dengan stroma yang berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid atau grana yaitu struktur yang berupa kantong datar yang berisi klorofil. Lalu di sini ada proses fotofosforilasi. Fotofosforilasi merupakan jalur metabolisme pembentukan energi berupa ATP yang memerlukan bantuan cahaya matahari. Proses fotofosforilasi dibagi menjadi dua, yaitu ada fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik itu melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dan sedangkan fotofosforilasi siklik itu hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi non-siklik itu berupa ATP, NADH2, dan oksigen. Sedangkan hasil dari fotofosforilasi siklik yaitu hanya ATP. Di sini saya akan menjelaskan proses fotofosforilasi non-siklik. Proses fotofosforilasi non-siklik dimulai dari fotosistem 2 atau biasa juga disebut dengan P680 yang menyerap energi foton dari energi cahaya matahari yang akan memicu fotosistem 2 mengeluarkan. Proses fotofosforilasi non-siklik dimulai dari fotosistem 2 yang menyerap energi foton dari cahaya matahari yang akan memicu fotosistem 2 untuk melepaskan elektron ke aseptor primer. Proses pelepasan elektron ini disebut juga dengan fotoeksitasi elektron yang akan menyebabkan fotosistem 2 mengalami fotolisis air. Fotolisis air itu H2O akan diubah menjadi ion hidrogen, oksigen, dan 2 elektron. Nah, oksigen ini akan dilepaskan ke lingkungan, sedangkan hidrogen nantinya akan berikatan dengan NADP yang akan membentuk NADPH, lalu 2 elektron ini akan menggantikan elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 2 ke aseptor supaya seimbang. Lalu 2 elektron yang sudah berada di aseptor primer tadi akan dipindahkan ke fotosistem 1 atau biasa juga disebut dengan P700 melalui rantai transfer elektron. Aseptor yang terlibat yaitu diantaranya ada plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Dalam ketika elektron tersebut melewati rantai siklus transfer elektron ini akan terjadi fotofosforilasi ADP yang akan menghasilkan ATP. Nah, lalu fotosistem 1 akan menyerap energi foton dari cahaya matahari yang akan memicu fotosistem 1 mengeluarkan elektron ke aseptor primer. Di sini juga terjadi proses
fotoeksitasi elektron, tetapi tidak terjadi proses fotolisis air karena kekosongan elektron pada fotosistem 1 ini sudah diisi dari elektron fotosistem 2. Nah, selanjutnya elektron yang sudah berada di aseptor primer ini akan diteruskan ke federoksin dan membentuk NADP dibantu dengan NADP plus reduktasi yang akan menghasilkan NADPH2 yang mempunyai energi yang tinggi karena dapat tambahan ion hidrogen dari proses fotolisis air pada fotosistem 2. Selanjutnya ada kesimpulan proses fotofosforilasi non-siklik, yaitu fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Kemudian energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecahkan molekul air atau fotolisis. Selanjutnya, elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem transport elektron atau plastokunion kompleks cytokrom dan plastosianin. Selanjutnya, proses ini menghasilkan ATP. Lalu di sini ada Lalu, elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju akseptor ke sistem transport elektron, ferredoksin, dan akhirnya ditangkap oleh NADP. Selanjutnya, ion H+ hasil fotosintesis kemudian diikat oleh NADP membentuk NADPH2. Di sini saya akan menerangkan tentang fotofosforilasi siklik. Berbeda dengan fotofosforilasi non-siklik yang menghasilkan ATP, NADPH2, dan oksigen. Pada proses fotofosforilasi siklik hanya menghasilkan ATP saja. Pada fotofosforilasi non-siklik juga melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada proses fotofosforilasi siklik hanya melibatkan satu fotosistem saja. Lalu bagaimanakah cara proses fotofosforilasi siklik yang melibatkan satu fotosistem saja dan menghasilkan ATP? Di sini fotosistem 1 akan menyerap energi foton yang berasal dari energi cahaya matahari. Di sini maka akan memicu naiknya elektron dan akan ditangkap oleh akseptor primer. Lalu elektron tersebut akan menuju ke ferrodoksin, lalu menuju ke kompleks sitokrom, dan menuju ke plastosianin sebelum kembali ke tempat semulanya di fotosistem 1. Pada proses menujunya elektron ke ferrodoksin, ke kompleks sitokrom, dan menuju ke plastosianin ini akan terjadi elektron itu akan melepaskan energi yang digunakan untuk membuat ATP melalui semiosmosis.